Inilah pertandingan yang dibutuhkan Inter. Kemenangan yang sempurna untuk memulai perjalanan di Liga Champions, sekaligus meredam bisik-bisik keresahan yang mulai terdengar di sekitar Pinetina. Dari rumah lamanya di Belanda, Christian Cifu pulang ke Milano dengan senyum lebar. Inter sempat bermain santai selama setengah jam pertama, tetapi kemudian mulai tumbuh, menguasai laga, dan menundukkan Ajax dengan penuh keyakinan. Bahkan, ada momen di mana mereka nyaris membuat tuan rumah benar-benar tak berdaya. Sorotan tertuju pada duet baru di lini depan, Marcus Thuram dan Pio Esposito. Thuram tampil luar biasa. Bukan hanya mencetak gol tetapi juga menjadi pemandu bagi Esposito, yang melakoni debutnya di Liga Champions. Kemewahan bisa merotasi lini serang dengan kualitas tinggi menjadi senjata baru Inter musim ini. Dan di Amsterdam, Cifu telah menunjukkan bahwa timnya siap melangkah lebih jauh. Marcus Thuram menjadi pahlawan Inter di Amsterdam. 2 gol sundulan, 1 di tiap babak, memastikan kemenangan Nerazzurri atas Ajax. Dan nyaris saja ia mendapat hadiah penalti yang awalnya diberikan wasit. Namun akhirnya dibatalkan setelah VAR menemukan pelanggaran justru dilakukan oleh Thuram sendiri. Seperti diingatkan Tuttosport, prestasi ini istimewa. Hanya ada satu pemain Inter lain yang pernah mencetak 2 gol sundulan di Liga Champions, dan itu adalah Hernan Crespo pada musim 2002-2003. Menariknya, ia melakukannya di tempat yang sama, Johan Cruyff Arena. Sejarah seakan terulang, dan kini nama Thuram pun tercatat bersama legenda. Pujian deras mengalir untuk Pio Esposito setelah penampilan meyakinkan melawan Ajax. Jika Sommer dan Thuram berhasil membungkam kritik, maka Esposito menjadi angin segar di tengah wajah-wajah lama Inter. Bukan sekadar eksperimen, ia tampil seperti penyerang matang, bermain cerdas, menjadi pemantul bola bagi rekan-rekannya, dan selalu mencari peluang menembak. Kabar baik ini juga menggembirakan tim nasional, mengingat Gattuso tengah bereksperimen dengan formasi 2 penyerang. Bagi Inter, ini sinyal positif bahwa ada kehidupan di balik duet Hula setelah kesulitan musim lalu. Pio Esposito disebut sebagai penyerang masa depan, dan dari cara ia bermain serta sikapnya di lapangan, tidak ada tanda-tanda ia akan tersesat dalam perjalanannya. Cara terbaik bagi seorang penyerang untuk membungkam kritik adalah dengan mencetak gol. Dan Marcus Thuram melakukannya dengan cara yang spektakuler. Di Amsterdam, ia kembali bersinar dengan 2 gol indah pada debutnya di Liga Champions. Marcus harus menggunakan kepalanya setelah 4 hari yang sulit, tulis Corriere dello Sport, dan ia melakukannya dengan sempurna. Dulu ia menggebrak Serie A dengan 2 gol di laga debut, kini 2 gol lagi di malam Eropa untuk menyalakan kembali semangat Inter. Bahkan, ia mencetak gol di laga besar di Turin. Thuram kini semakin berbahaya di udara. 4 gol sundulan sudah ia koleksi, lebih banyak dari total musim lalu. Statistik ini menempatkannya sejajar dengan para spesialis, dan membuatnya menjadi pemain kedua Inter yang mencetak 2 gol sundulan di laga Liga Champions setelah Hernan Crespo pada 2002, juga di Amsterdam. Dan Cifu kini tahu satu hal penting, Inter bisa berlari kencang bahkan tanpa Lautaro, karena lini depan punya alternatif yang tak kalah mumpuni. Kabar baik datang dari Pinetina. Matteo Darmian, yang tidak ikut bertandang ke Amsterdam karena mengalami masalah punggung, hari ini menjalani latihan individual di lapangan. Sang bek dijadwalkan berlatih bersama rekan setim besok, 2 hari jelang laga Inter melawan Sassuolo di pekan keempat Serie A. Sementara itu, Lautaro Martinez berlatih di gym. Sang kapten, yang tidak bermain 1 menit pun saat menghadapi Ajax, diperkirakan akan kembali bergabung dengan skuad pada sesi latihan Jumat pagi. Marcus Thuram, pahlawan kemenangan Inter di Amsterdam, berbicara kepada UEFA TV usai laga. Ditanya apakah ia berlatih khusus untuk situasi sepak pojok, Thuram tersenyum. Tidak. Kami sudah tahu Calhanoglu dan Di Marco sangat bagus dalam mengeksekusi tendangan sudut. Itu salah satu senjata kami sejak musim lalu, dan semoga bisa terus berlanjut, ujarnya.
Tentang rencana permainan melawan Ajax, Thuram menjelaskan, kami tahu Ajax tim yang sangat ofensif dan pandai menguasai bola. Kami harus sabar dan tidak terlalu terbuka. Itulah yang kami lakukan, dan berhasil. Dua sundulan Thuram bukan hanya memberi 3 poin, tetapi juga menjadi simbol disiplin taktik Inter yang membuat mereka pulang dari Amsterdam dengan kepala tegak. Denzel Dumfries berbicara di zona campuran Johan Cruyff Arena, usai kemenangan 2-0 Inter atas Ajax. Ini kemenangan penting di laga pembuka Liga Champions. Saya senang dengan cara kami mendominasi pertandingan, ujarnya kepada para jurnalis. Menanggapi pernyataan Cifu soal konsistensi, Dumfries mengakui bahwa tim mulai merasakannya. Hanya tinggal detail kecil. Itu terlihat saat kami kebobolan lawan Juventus. Kami adalah kelompok berpengalaman, perlu ketenangan. Kami bekerja setiap hari untuk berkembang, kami harus terus meningkatkan diri, tegasnya. Tentang jalannya pertandingan, Dumfries menambahkan, secara taktis kami tampil baik. Ajax hanya berbahaya 1 kali. Kami tidak melihat ke belakang, hanya fokus ke depan. Kami siap untuk musim ini. UEFA merilis pembaruan ranking klub setelah 2 hari pertandingan Liga Champions. Di puncak, Real Madrid masih tak tergoyahkan dengan 125,500 poin. Bayern Munchen menempati posisi kedua dengan 116,250 poin, disusul Inter di urutan ketiga dengan 115,250 poin. Di belakang mereka, Liverpool berada di posisi keempat dengan 109,500 poin. Kemudian Manchester City dengan 108,750 poin. Paris Saint-Germain menempati peringkat ke-6 dengan 102,500 poin, diikuti Borussia Dortmund dengan 91,750 poin. Bayer Leverkusen berada di posisi ke-8, unggul tipis atas Barcelona yang berada di posisi ke-9, sementara Benfica melengkapi 10 besar. Untuk menemukan klub Italia lainnya, harus turun ke posisi 14, di mana Roma berada dengan 80,500 poin. Debut Manuel Akanji di Liga Champions bersama Inter berakhir manis. Di Johan Cruyff Arena, ia ikut membantu tim meraih kemenangan 2-0 atas Ajax. Kepada RSI, bek asal Swiss itu berkata, tidak pernah mudah menang tandang di Liga Champions, apalagi di stadion seperti ini. Penyelamatan Jan Sommer sebelum gol pertama sangat krusial, dan yang paling penting, kami tidak kebobolan. Tentang adaptasinya di Inter, Akanji merasa puas. Prosesnya berjalan dengan baik, saya senang. Kemenangan membuat suasana semakin positif. Sekarang fokus saya adalah menemukan rumah secepatnya, karena tinggal di hotel tentu bukan situasi ideal. Saya juga senang bekerja dengan Christian Cifu yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, sehingga komunikasi menjadi lebih mudah. Menutup komentarnya, Akanji menyinggung kekalahan dari Juventus. Kami harus meninggalkan semuanya di belakang. Kritik? Saya sudah lama bermain sepak bola, saya tahu bagaimana menghadapinya. Goran Pandev hadir di studio Sky saat Ajax menghadapi Inter dan memberikan pandangannya usai kemenangan Nerazzurri di Amsterdam. Inter menunjukkan di lapangan bahwa mereka tim yang tangguh. Saya mengenal baik kelompok ini, mereka anak-anak yang baik, saling mendukung, dan bersatu. Kini ada pemain muda, dan para senior akan membantu mereka berkembang. Yang paling mengesankan adalah bagaimana mereka memberikan segalanya untuk pelatih mereka. Mereka ingin membantu Christian Cifu, dan itu sesuatu yang sangat indah. Malam ini mereka turun dengan hampir skuad yang sama seperti musim lalu dan menang dengan tenang, hasil yang penting, terutama bagi pelatih yang banyak dikritik dalam beberapa hari terakhir, ujar Pandev. Ia juga ditanya soal suasana ruang ganti era treble. Siapa yang paling keras bersuara saat ada masalah? Bukan Cambiaso, jawab Pandev sambil tersenyum. Cucu itu orang baik, dia jarang marah. Yang paling keras waktu itu mungkin 2 atau 3 pemain, Samuel, Lucio, juga Zanetti yang kalau perlu bisa marah, dan tentu Materazzi. Ingat laga melawan Barcelona saat Mario Balotelli melemparkan kaos ke tanah? Di ruang ganti saat itu terjadi banyak hal. Tapi semuanya tetap menjadi urusan internal tim.